الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة. الله أكبر الله أكبر الله أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شافع في المحشر نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر. الله أكبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, di antaranya memperkenalkan kita dengan hari raya Idul Adha. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan menjadi asbab daripada kita mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah kelak. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa baru beberapa bulan yang lalu kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian kita berhari raya di 1 Syawal, dan saat ini kita masih diberikan kesempatan dipertemukan dengan hari raya Idul Adha. Semenjak tadi malam umat Islam menggemakan takbir, tahmid dan tahlil untuk menyambut hari yang penuh berkah ini, yakni hari raya Idul Adha. 2 hari raya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat Islam dalam 1 tahun, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari raya Idul Adha atau disebut juga dengan hari raya Kurban, atau disebut juga dengan hari raya Haji, yang mana peristiwa-peristiwa tersebut yang terjadi di dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bentuk ujian iman atau pelajaran iman dan sebagai wujud kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk membawa istrinya Siti Hajar dan anaknya yang masih bayi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka untuk pergi ke suatu lembah tandus yang tidak ada tanda-tanda kehidupan.
lembah Bakkah yang sekarang kita kenal dengan Makkahul Mukarramah. Lembah Bakkah atau Makkah itu dulunya merupakan tempat Baitullah, rumah Allah, yang sudah ada pada zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian lenyap oleh sapuan ganas padang pasir, ditambah dengan banjir bandang yang menenggelamkan seluruh muka bumi pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Meski sebagai manusia, hati Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tega, namun sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang taat dan patuh, beliau tetap menjalankan perintah itu apapun resikonya. Beliau sangat yakin bahwa apapun perintah Allah subhanahu wa ta'ala pasti ada maslahatnya, pasti membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi dirinya dan keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, sampailah Nabi Ibrahim alaihissalam, istri dan bayinya di Makkah setelah menempuh perjalanan dari Palestina ke Makkah, kurang lebih memakan waktu 1 bulan perjalanan naik unta. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendirikan kemah seadanya dan tinggal di Makkah beberapa hari. Tak lama kemudian datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk pergi berdakwah kurang lebih 13 tahun lamanya. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak punya kekuatan untuk berpamitan kepada istrinya, tidak punya kemampuan untuk berkata-kata kepada istrinya. Hatinya Nabi Ibrahim tidak tahan, tidak tega meninggalkan istri dan anaknya, tinggal di Makkah, lembah yang tandus tanpa ada air, tanpa ada tumbuh-tumbuhan maupun rerumpunan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Nabi Ibrahim menuntun untanya meninggalkan istri dan anaknya, sementara Siti Hajar hanya bisa melihat suaminya meninggalkannya tanpa kata pamit atau apapun yang menunjukkan adanya kata perpisahan. Akhirnya Siti Hajar memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan aku dan anakku di tempat yang bersama dan kami sendiri? Kepada siapa engkau menitipkan kami?" Meski mendengar kata-kata istrinya itu dengan hati yang teriris dan tercabik-cabik karena kasihan, namun Nabi Ibrahim tetap saja berjalan ke depan. Kemudian istrinya bertanya lagi dengan agak berteriak, "Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkanku dan anakku di tempat yang gersang dan tandus ini? Kepada siapa engkau menitipkan kami?" Nabi Ibrahim alaihissalam tetap saja berjalan ke depan. Sampai kemudian istrinya bertanya lagi, "Wahai suamiku, apakah ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Dan apakah engkau menitipkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala?" Nabi Ibrahim alaihissalam berhenti sejenak dan memberi isyarat bahwa ini memang perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan ia memang menitipkan mereka kepadanya. Mendengar jawaban dari suaminya, Siti Hajar pun hatinya merasa lega, tenang dan tenang.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu Siti Hajar harus menatap suaminya sampai kemudian tak terlihat lagi. Setelah sampai di suatu tempat yang tak terlihat oleh istrinya, Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke atas bukit yang dari atasnya beliau bisa melihat istri dan anaknya. Sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam sangat kasihan sekali dengan istri dan anaknya, tinggal sendirian di lembah yang tembus itu. Namun beliau juga sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mencukupi, melindungi, membimbing dan tidak menyia-nyiakan mereka. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk kebaikan dan kebahagiaan untuk istrinya dan anaknya yang ditinggalkan di tempat yang tandus itu. Namun hakikat daripada doanya yang dipanjatkan untuk umat Islam yang ada di dunia ini, dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askuntu min zurriyati biwadi ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan man nasi tahwi ilaihim warzuqhum manas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung rindu kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka tetap bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa tersebut terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 37. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, beliau alaihissalam melanjutkan perjalanan, dan saat itu ditinggalkan Siti Hajar dan bayinya Ismail alaihissalam di tempat yang sunyi, tidak ada siapa-siapa. Selang waktu beberapa hari kemudian, persediaan makanan Siti Hajar pun habis. Ismail menangis berisak-isak karena kehausan. Tidak ada lagi air sufi yang keluar dari tubuh Siti Hajar alaihi. Siti Hajar pun kelaparan, bingung entah kemana dia harus meminta pertolongan. Mulai goyang gimana Siti Hajar. Kemudian dia berlari menuju ke Bukit Safa dan Marwah. Dia mencari ke Bukit Safa. Siapa tahu ada orang di sana. Siapa tahu ada sumber air di sana. Siapa tahu ada makanan di sana. Namun tidak ada juga yang dia dapat. Dia berlari lagi ke Bukit Marwah, mencari pertolongan, mencari makanan. Siapa tahu ada makanan di sana. Siapa tahu ada sumber air di sana. Siapa tahu ada orang yang lewat di sana. Namun tidak kunjung dia dapat. Sebanyak 7 kali dia bolak-balik antara Safa dan Marwah. Kemudian baru dia terpikir bahwa tidak ada yang bisa menolong dia selain Allah Subhanahu wa taala. Dia luruskan kembali keyakinannya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesusahannya. Kemudian tak lama melihat Ismail yang sedang menangis terisak-isak sambil
menggesek kakinya ke pasir. Kemudian dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan air, mata air di telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam yang disebut dengan air Zam-Zam. Hingga saat ini kita nikmati asbab daripada pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh jamaah haji yang ada di permukaan bumi ini telah menikmati hasil daripada perjuangan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan keluarga saudara kami yang saat ini pergi berhaji pun demikian akan menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah abadikan sebagai ritual daripada menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, bukan sampai di situ saja pujian yang didapatkan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Pulang berdakwah Nabi Ismail alaihissalam telah tumbuh remaja. Saking gembira seorang ayah yang berpuluh-puluh tahun tidak ketemu dengan anaknya yang dia tinggalkan waktu masih bayi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji lagi keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Bagaimana seorang ayah yang bangga, yang lagi rindu kepada anaknya, kemudian diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Orang tua siapakah yang tidak selaku manusia biasa? Ini karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail pun menyaksikan, mengetahui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut untuk menyembelihnya. Apa kata Ismail alaihissalam kepada ayahnya? Wahai ayah, wahai Nabiullah, kalau memang ini perintah Allah, saya ikhlas menerimanya. Saya ikhlas, saya siap untuk disembelih. Dengan keikhlasan dan keteguhan hati, keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, datanglah malaikat Jibril alaihissalam menggantikan dengan satu ekor domba. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya dengan begitu baik, mendidik anaknya dengan akhlak yang baik, mendidik anaknya dengan agama yang baik, sehingga dia bisa taat kepada orang tuanya. Kemudian Ismail pun demikian taat kepada orang tuanya, dan beliau ikhlas untuk disembelih. Beliau rela mengorbankan dirinya demi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perintah orang tuanya. Apakah kita sekarang sudah bisa berani berkorban dengan orang tua? Jangankan berkorban dengan orang tua kita, yang saat ini terjadi, kita korbankan orang tua demi jabatan, demi tahta, dan kebahagiaan kita. Korbankan orang tua. Harta orang tua kita jual pakai murah. Kita hidup enak, hidup tinggal di atas lantai rumah yang penuh dengan rami, tidur di atas tempat tidur yang penuh dengan kasur yang komforta. Namun orang tua kita biarkan mereka tinggal di situ. Kita teringat sejenak di masa lalu waktu kita masih kecil. Ada yang saudaranya 2 orang, ada pula yang saudaranya 4 orang, bahkan ada yang sampai puluhan. Berkumpul di tempat yang sederhana, berlantaikan tanah, tempat tidur yang dianyam dari bambu, tinggal di bawah daun sagu yang dianyam menjadi tutup rumah. Kemudian berkumpul dan diberikan kasih sayang, cinta yang sempurna oleh kedua orang tua. Hidup bahagia, makan seadanya, makan sagu, bukan makan keju, tapi bahagia.
bahagia berkumpul bersama keluarga dari kecil. Cuman karena iman yang tidak kokoh, besar kita mulai cerai-berai gara-gara harta yang ditinggalkan orang tua. Orang tua tidak pernah menginginkan kekayaan dalam hidupnya, tidak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tua tidak menginginkan apa-apa dari anaknya. Cukup dia mau melihat anaknya bahagia, sukses. Orang tua tidak mengharapkan setiap bulan kita berikan balas sekali. Apa yang diinginkan orang tua hadirin yang mulia? Yang diinginkan orang tua, entah itu bapak atau ayah, yakni bahagia sebagaimana yang diberikan di waktu kasih sayang yang sebagaimana diberikan di waktu itu yang orang tua ini. Setelah kita tumbuh besar, punya pekerjaan, punya pangkat, punya jabatan, datang orang tua saya, nak, ibu lagi sakit, tolong dan setelah dia datang di rumah atau di rumah sakit, dia cuma bisa membuka selembar kain jendela, kain pintu, kemudian dia menengok, mak, uangku saya titip ini untuk kau bawa. Terasa teriris-iris hati orang tua, karena bukan itu yang diharapkan. Kalian pikir bahwa dengan 1-2 juta uang harta bisa menggantikan jasa daripada kedua orang tua? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam satu kisah, ada seorang pemuda yang hidup di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia pergi haji. Karena ibunya ini sudah tidak bisa jalan lagi, dia menggendong. Tinggal di seputaran Makkah, cuma jaraknya 4 kilo. Dia menggendong mamanya berjalan menuju Makkahul Mukarramah. Saking panasnya padang pasir, kakinya pun melepuh menggendong mamanya. Kemudian sesampailah di Makkahul Mukarramah, di Ka'bah Baitullah, mereka melaksanakan pekerjaan haji, wukuf di Arafah. Sementara dia menggendong terus mamanya. Setelah dia melontar ke Baitullah dan sudah selesai semua ritual haji, pekerjaan haji, dia ketemu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, dia ceritakan kembali, saya ini gendong mamaku dari rumahku sampai ke sini, kemudian melaksanakan haji, saya menggendong terus menerus sampai kakiku ini melepuh. Apakah pekerjaanku itu sudah bisa membalas daripada jasa orang tua? Apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Belum. Sesungguhnya pekerjaanmu itu belum bisa membalas jasa kedua orang tua. Baru sebanding dengan satu teriakan waktu dia melahirkan. Teriakan pertama waktu kita lahir, baru sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan menggendong orang tua. Betapa istimewa orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mendapatkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, tidak akan mendapatkan ridho Allah, tidak akan selamat di dunia dan akhirat manakala kita tidak diridhoi oleh kedua orang. Kurban yang keuntungannya, yang pahalanya dijelaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah bagaimana pahala yang didapatkan oleh orang yang berkurban? 1 ekor sapi yang dia kurbankan, pahalanya sebanyak jumlah bulu yang melekat di daging sapi, di badan sapi tersebut. Naik haji ke Baitullah, menyempurnakan rukun Islam, kemudian penyempurnaan niat Arafah, wukuf di Arafah, semua itu tertolak. Kurban Anda akan tertolak, haji akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita masih bersih
dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari khutbah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya orang tua adalah segala-galanya. Mungkin saat ini yang orang tuanya tidak ada lagi di dunia ini dan bisa bersama-sama untuk berlebaran di rumah. Apakah kita sudah tidak bisa lagi mengabdi kepadanya? Tidak. Kita masih tetap bisa mengabdi kepadanya dengan cara mengirimkan doa kepada kedua orang tua. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwasanya orang anak yang paling bakhil adalah anak yang tidak pernah mendoakan kedua orang. Barakallahu fiikum.